Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reha Aska. Ya, di video ini kita akan bahas sebuah smartwatch yang sudah saya pegang ini. Ini adalah smartwatch yang harganya cukup murah, terus punya layar IPS dan layarnya tipenya lengkung, jadi sangat kelihatan mewahnya. Dan ini adalah sebuah Advan S1 versi 2. Advan S1 versi 2 ini merupakan upgrade dari Advan S1 yang sebelumnya yang mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding pendahulunya dan harganya tetap terjangkau, yaitu hanya di 150 ribuan saja. Dan seperti apa untuk kemampuan serta paket penjualan, kita langsung bahas berikut ini. Pembahasan kita mulai dari paket penjualannya. Di paket penjualannya kita akan memperoleh pertama adalah tentu saja smartwatch-nya dan ada beberapa pilihan warna tentu saja. Terus kemudian ada kabel charger USB ke USB magnetik ya. Dan kemudian ada petunjuk penggunaan serta satu lagi adalah kartu garansi yang garansinya adalah 1 tahun. Ya, untuk spesifikasi dari smartwatch ini tentu saja pertama dia sudah menggunakan baterai yang lebih besar daripada pendahulunya yaitu di 350 mAh. Untuk layarnya sendiri adalah layar bertipe IPS dengan rentangan yaitu di 2,01 inch dan mempunyai tentu saja panel layar sentuh yang kapasitif dan responsif. Untuk pilihan warnanya ada 4 macam. Yang pertama ada silver, ada black, ada pink, dan yang terakhir ada gold. Untuk ketahanan mengenai waterproofnya, dia sudah tahan di 1 ATM atau sekitar 10 meter. Jadi cukup untuk penggunaan di air ringan. Ya, untuk fitur-fiturnya yang ada tentu saja ada banyak. Pertama, dia sudah bisa untuk menghitung heart rate atau detak jantung, kemudian bisa menghitung untuk tekanan darah, bisa menghitung kadar oksigen, bisa menghitung tekanan psikis, dan tentu saja bisa untuk sleep monitoring. Ya, untuk sportnya sendiri dia sudah mempunyai fitur sport sebanyak 123 mode sport dan tentu saja untuk smartwatch ini dia sudah bisa mendukung untuk Bluetooth calling dan sekaligus bisa digunakan sebagai mikrofon dari smartwatch-nya dan juga speaker dari smartwatch-nya secara langsung. Dan nggak usah lama-lama, ini dia adalah hasil pengujian saya selama 1 minggu dengan menggunakan smartwatch ini. Seperti halnya untuk smartwatch biasanya, dia sudah mempunyai teknologi Raise to Wake seperti ini, sehingga langsung nyala dan mantap sekali. Untuk mengatur watch face-nya kita tinggal memutar-mutar saja untuk dial yang ada di sampingnya, meskipun secara feel untuk dialnya ini terlalu lancar alias tidak ada tekanan atau geriginya sehingga sangat mudah untuk tersenggol dan bisa berubah sendiri seperti ini. Untuk aplikasi yang digunakan di handphone yaitu Advan SW Smartwatch ya, dan untuk aplikasinya seperti ini dia sudah langsung bisa ketika langsung terhubung dengan smartwatch dia langsung akan mengunduh atau mengambil data-data dari apa yang telah diambil dari smartwatch seperti langkah, tidur, denyut jantung, blood pressure, oksigen dan tekanan serta berat badan dan juga ada pengingat untuk air minum. Untuk fitur olahraganya di sini yang default ada 3 yaitu lari, jalan, dan bersepeda dan bisa digunakan dengan GPS sehingga kita bisa dengan mudah untuk men-tracking dari kegiatan olahraga kita di map seperti ini. Jadi sangat mudah dan tentu saja cukup akurat. Memang meskipun untuk GPS-nya dia menggunakan GPS yang ada di handphone, bukan di smartwatch. Karena di smartwatch-nya memang tidak ada GPS-nya. Jika memang tidak menggunakan GPS, dia tetap bisa juga langsung dari smartwatch-nya untuk mengaktifkan dan hasilnya akan terekam seperti ini, yaitu ini adalah contoh yang tidak pakai GPS, jadi tidak ada gambar petanya. Jika teman-teman ingin berolahraga dan kemudian ingin di-tracking dari GPS-nya, maka teman-teman perlu mengaktifkan dulu GPS yang ada di handphone, kemudian teman-teman pilih mau berlari, berjalan, atau bersepeda, dan kemudian teman-teman tinggal tekan mulai, maka secara umum di smartwatch dan handphone akan menampilkan sebagai berikut. Kita bisa melihat hasil olahraga kita dari handphone, kita juga bisa langsung melihat detailnya di layar smartwatch kita. Seperti ini contohnya, misalkan ini bersepeda, kita langsung otomatis ada catatan bersepeda yang terakhir seperti ini ya.
meskipun tentu saja tanpa dilengkapi dengan map atau hasil GPS-nya. Ya, kita akan lihat dulu untuk proses notifikasinya ya. Untuk notifikasinya kita akan geser dari bawah ke atas begini, dan ini akan langsung nampang notifikasi dari aplikasi yang sebelumnya kita atur di aplikasi yang ada di handphone. Nah, di sini kita akan bisa melihat untuk chatting-nya, dan untuk smartwatch ini hanya bisa membaca dari isi pesannya, namun tidak bisa membalas langsung di smartwatch-nya. Untuk proses mengganti smart face-nya kita bisa masuk juga ke bagian sini ya. Terus di sini ada banyak yang menjadi default dari yang ada di smartwatch, dan kita juga bisa mengganti dengan klik tonton galeri yang lain. Kita bisa memilih salah satunya dan menurut teman-teman itu bagus, dan kita bisa klik terapkan seperti ini. Kemudian kita tinggal tunggu proses unduhan data dari smartphone ke smartwatch, dan kalau sudah selesai, maka pilihan kita otomatis akan tertampang di smartwatch ini. Kemudian untuk membuat smart face sendiri atau watch face sendiri ya, kita akan pilih di sini yang bisa disunting atau diedit. Kita klik edit, terus kita bisa ganti-ganti untuk apa namanya, backgroundnya, baik dari yang default di sini ada maupun kita juga bisa ganti dari album, dan kita tinggal klik untuk gambar yang diinginkan. Sisanya terus kita bisa atur-atur untuk tulisannya mau di atas atau di bawah dan sebagainya, termasuk pengaturan untuk warna dari font yang ada. Lalu kalau sudah, kita tinggal klik simpan seperti ini, dan secara otomatis langsung datanya terkirim ke smartwatch dan langsung diaplikasikan seperti biasanya. Tampilan menu utama dari smartwatch ini juga bisa diganti di bagian pengaturan ya, misalkan kemudian tampilan menu, kita tinggal pilih menu yang ingin disukai ya, seperti misalnya saya suka daftar, klik daftar dan otomatis menunya akan menjadi seperti daftar ini. Jadi cukup menyenangkan dan cukup mudah untuk dilakukan. Ya, untuk smartphone ini juga bisa digunakan untuk menjadikan remote media ya, seperti ini misalkan ya. Nah, jadi ini kita bisa play pause dari smartwatch-nya, dan untuk speakernya juga bisa langsung dari smartwatch-nya, dan berikut adalah suaranya. Ya, fitur yang tidak kalah menarik dari smartwatch ini adalah ada suara AI-nya ya, dan kita klik langsung ini dan kita bisa gini. Cari donat terdekat. Ya, otomatis juga langsung membaca dari hasil searching-nya di sini ya, dan suaranya langsung muncul di smartwatch ini. Jadi keren banget. Ya, untuk kecerahan layarnya sendiri tergolong biasa meskipun masih cukup kelihatan di terik matahari ya. Dan ya, tapi memang paling cocok memang untuk di dalam ruangan saja sih. Tapi sih oke. Untuk ketahanan baterainya sendiri di pemakaian standar normal ya, sesekali digunakan untuk berolahraga, smartwatch ini bisa tahan 7 hari tanpa ngecas dengan baterainya yang 350 mAh. Sementara itu untuk proses chargingnya ya, untuk dari 0 sampai 100%, smartwatch ini membutuhkan waktu kira-kira 2 jam untuk penuh. Saja tidak kalah pentingnya ini adalah strapnya ya. Strapnya itu sudah menggunakan quick release, dan kita akan dengan mudah untuk memasang dan mencopotnya hanya dengan menarik tuas seperti ini. Jadi kalau teman-teman bosan dengan strapnya, teman-teman bisa langsung cari dengan ukuran 22 mm, dan teman-teman tinggal pasang dengan cara yang paling gampang seperti ini. Enak sekali. Tapi ini butuh kuku ya, seperti ini. Selesai. Ya, teman-teman semuanya, itu saja untuk review dari smartwatch Advan S1 V2 ini.
Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman membutuhkan sebuah smartwatch dengan harga yang sangat terjangkau dengan fitur yang cukup lengkap dan desainnya cukup elegan, ini bisa teman-teman pilih menjadi salah satu pilihan yang bisa dipilih oleh teman-teman semuanya. Dan untuk link pembelian saya coba sejalkan di link deskripsi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Mampir pula ke sosial media saya di bawah ini dan tonton video saya yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.